Mengapa Austria disebut tanah musik, keindahan, dan rahasia? Dari desa Alpen yang disalin oleh Cina, hingga fakta kesehatan yang mengejutkan dan festival seni hidup. Hari ini, Jelajahi Dunia mengungkap 15 fakta menakjubkan tentang Austria yang akan membuatmu terdiam. Mari kita selami. 1. Tanah musik. Austria dikenal luas sebagai ibu kota musik dunia. Dengan Wina saja menyelenggarakan lebih dari 15.000 konser setiap tahun. Itu berarti lebih dari 40 konser setiap hari. Negara ini melahirkan beberapa komponis terbesar dalam sejarah. Mozart lahir di Salzburg, Haydn, Bapak Simfoni, Schubert dengan lagu cintanya yang abadi, dan Johann Strauss II, Raja Waltz yang Blue Danube-nya tetap ikonik. Bahkan Beethoven, meski lahir di Jerman, memilih Wina sebagai rumah kreatif dan tempat peristirahatan terakhirnya. Musik di sini bukan hanya untuk kaum elit. Anak-anak Austria belajar musik sama alaminya, seperti matematika di sekolah, dan orang dewasa sering memainkan setidaknya satu alat musik. Tiket opera bisa seharga $4 saja, lebih murah dari kopi di pusat Wina. Pemusik jalanan dan orkestra pelajar memenuhi alun-alun kota dengan melodi. Musik terjalin dalam kehidupan sehari-hari, menyatukan komunitas, mengangkat jiwa, dan mengingatkan setiap pengunjung mengapa Austria tetap menjadi simfoni budaya, seni, dan jiwa yang abadi. 2. Kehidupan di Wina, kota impian. Wina telah dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia sebanyak 11 kali, terakhir pada 2024, mengalahkan Zurich, Vancouver, dan Copenhagen. Rumah bagi 1,7 juta orang, Wina memadukan stabilitas politik, layanan kesehatan gratis kelas atas, pendidikan berkelas dunia, tingkat kejahatan sangat rendah, dan transportasi umum yang berjalan tepat waktu hingga hitungan menit. Hampir setengah kota adalah ruang hijau, dengan taman tertata rapi dan hutan kota yang rimbun. Di sini, penduduk lokal membaca puisi di bawah pepohonan berusia ratusan tahun, berdebat filsafat di kafe dengan cahaya lilin, atau menari waltz anggun di aula megah, seolah itu bagian dari rutinitas harian. Istana Schönbrunn dengan 1,441 ruangannya, Katedral Saint Stephen dengan atap keramik warna-warni, dan roda feris raksasa di Prater Park merepresentasikan keindahan kerajaan Wina. Namun, di samping kemegahan kekaisaran, seni jalanan modern dan instalasi unik mencerminkan denyut inovasi. Gaya hidup Wina lambat namun bergaya, membiarkan orang menikmati kopi tanpa terburu-buru, menonton pemain biola di jalan berbatu, dan menghargai setiap hari seperti karya seni buatan tangan. 3. Destinasi paling dicintai di Austria. Di luar Wina terdapat Hallstatt, desa tepi danau yang begitu mempesona hingga Cina membangun replika persisnya. Terletak di antara pegunungan megah dan danau Hallstatt yang sebening kaca, ini adalah situs warisan dunia UNESCO di mana pengunjung mendayung kayak di atas air bak cermin, tur ke tambang garam tertua di dunia yang berusia 7.000 tahun, atau minum kopi sambil menyaksikan kabut menutupi atap kayu. Zell am See adalah permata lain, kota resor yang menawarkan ski di musim dingin dan berenang di Danau Zamrud yang airnya begitu bersih hingga bisa diminum langsung di musim panas. Biara Melk berdiri tinggi di atas Danube, memukau dengan 100.000 manuskrip langka dan langit-langit bergaya barok. Graz, kota terbesar kedua di Austria, menggabungkan pesona abad pertengahan dengan bangunan futuristik seperti Kunsthaus yang dijuluki alien ramah. Graz juga ibu kota kuliner Austria, terkenal dengan minyak biji labu, keju Styrian, dan anggur putih yang segar. Setiap destinasi mengungkapkan jiwa ganda Austria, elegan dan abadi, namun inovatif dan penuh kejutan. 4. Festival body painting terbesar di dunia.
Setiap Juli atau September, Klagenfurt berubah menjadi kanvas spektakuler untuk World Body Painting Festival, menarik lebih dari 300 seniman dari 50 plus negara dan puluhan ribu pengunjung. Acara unik ini mengubah orang menjadi seni hidup bertema The Power of Symbols, menampilkan desain naga bercahaya dan peta dunia 3D di bawah lampu UV yang menipu mata. Selain pertunjukan memesona, festival ini menawarkan akademi 5 hari, di mana peserta belajar mencampur warna, efek pencahayaan, dan teknik airbrush dari para ahli. Jalanan berubah menjadi sungai tubuh bercat neon, musik menggema di alun-alun terbuka, dan pedagang menjual aksesori bercahaya serta koktail artistik. Pada malam hari, Klagenfurt berubah menjadi negeri ajaib bercahaya, dengan pecinta seni dan turis penasaran bercampur di bawah instalasi yang diterangi. Festival ini lebih dari sekadar acara. Ia adalah perayaan kreativitas, keragaman, dan kebebasan artistik yang menghubungkan semua orang melalui warna, imajinasi, dan ekspresi diri yang berani. 5. Kualitas hidup tinggi di Austria. Hidup di Austria terasa seperti memakai sweater buatan tangan, hangat, tahan lama, dan dibuat dengan penuh perhatian. Laporan Kebahagiaan Dunia 2024 menempatkan Austria di peringkat ke-14 secara global, di atas Prancis dan AS. Anak-anak bersekolah negeri terbaik secara gratis dan berjalan pulang dengan aman tanpa pendamping. Layanan kesehatan bersifat universal dan sepenuhnya gratis, menghilangkan kekhawatiran tentang biaya medis. Wina mendedikasikan lebih dari 50% wilayahnya untuk taman, kebun, dan hutan kota, memastikan udara bersih dan pemandangan tenang dimanapun. Para pensiunan tetap aktif dengan menjadi relawan penuh waktu dan mendapat manfaat pajak sebagai imbalan. Pekerja menerima tunjangan liburan setara 13–15% dari gaji bulanan mereka, sering digunakan untuk bermain ski di Tirol atau berperahu di Danau Hallstatt. Rumah sakit dijalankan dengan energi terbarukan dan mendaur ulang limbah medis, menjadikan Austria pemimpin Eropa dalam layanan kesehatan ramah lingkungan. Di sini, hidup seimbang, modern namun tradisional, elegan namun sederhana, menawarkan rakyatnya bukan hanya kenyamanan, tetapi juga martabat sejati, kesehatan, dan kebahagiaan abadi. 6. Budaya kopi, sebuah institusi Austria. Di Austria, kopi bukan sekadar minuman. Itu adalah ritual budaya dan jeda spiritual. Budaya kopi Wina telah berlangsung lebih dari 300 tahun, dengan lebih dari 1.000 kafe tersebar di seluruh kota. Beberapa, seperti Kafe Sentral, pernah menjadi tempat debat Freud dan Trotsky. Lainnya adalah sudut kecil dengan tirai rendah dan meja kayu. Orang Austria bisa duduk berjam-jam hanya dengan satu melangke, espresso dengan susu kukus dan busa, membaca koran, menulis surat, atau menonton hujan turun di jalan berbatu. Tak ada yang mendesakmu pergi, bahkan setelah 4 jam. Setiap daerah memiliki spesialisasinya. Graz menyukai Einspanner, kopi kuat dengan krim kocok di atas. Salzburg menikmati kopi dengan rum di sore musim dingin. Orang Tirol lebih suka mocha hitam pekat tanpa susu atau gula, mencerminkan kesederhanaan Alpen mereka. Rumah kopi berfungsi ganda sebagai perpustakaan, kantor, dan tempat perlindungan sunyi, memupuk kehidupan intelektual. Di Austria, waktu ngopi adalah sakral, jeda harian untuk merenung, bernapas, dan sekadar ada. 7. Biaya hidup di Austria. Austria memang tidak semurah Eropa Timur, tetapi kualitas hidupnya membenarkan setiap dolar yang dikeluarkan. Di Wina, sewa apartemen satu kamar di pusat kota berkisar 1.000 waparwatalus per bulan, sedangkan di pinggiran sekitar 220–920 lah. Belanja bahan makanan untuk masak sehat di rumah sekitar 300–400 per bulan. Transportasi umum sangat bersih,
aman, dan tepat waktu. Dengan kartu bulanan hanya 50 pula, lebih murah dibanding kebanyakan kota as. Internet kecepatan tinggi, rata-rata 30 lapus 40 per bulan. Secara keseluruhan, seorang lajang dapat hidup nyaman di Wina dengan sekitar 2.000 dolar per bulan. Jumlah ini bukan hanya untuk rumah dan makanan. Ia membeli keamanan, ruang publik elegan, layanan kesehatan universal gratis, pendidikan kelas dunia, serta kehidupan yang dikelilingi keindahan, keteraturan, dan sejarah. Jalanan bersih, orang-orang sopan, dan layanan berjalan efisien. Austria membuktikan biaya hidup bukan sekadar uang yang dikeluarkan, tetapi nilai yang diterima. Dan di sini, nilainya tiada tanding di Eropa. 8. Pesona wanita Austria. Wanita Austria memiliki kecantikan tenang dan elegan yang terasa abadi. Seringkali tinggi dengan kulit cerah dan fitur tegas, mereka memadukan kepercayaan diri lembut dengan senyum misterius. Berbeda dengan budaya yang lebih ekstrovert, wanita Austria tidak mencari perhatian untuk merasa cantik. Kecantikan mereka terletak pada pengetahuan akan jati dirinya. Mereka berjalan perlahan di jalanan bersejarah Wina, duduk sendirian berjam-jam di kafe sambil membaca atau bersepeda di sepanjang Danube dengan anggun. Gaya hidup mandiri ini membuat Wina dan Salzburg memiliki banyak wanita lajang usia 25-40 tahun. Austria termasuk negara Eropa dengan usia pernikahan terlambat tertinggi, namun pernikahan lintas negara meningkat, terutama dengan pria dari Balkan, Turki, AETOS, Inggris, dan Jepang. Pesona mereka bukan hanya soal penampilan, tetapi gaya hidup, kehadiran bermartabat, berbudaya, dan percaya diri yang terasa mengundang sekaligus jauh. Bagi banyak pengunjung, wanita Austria mewujudkan perpaduan unik antara kelas Eropa dan keaslian alami. 9. Kebanyakan orang Austria menyewa rumah. Di Austria, memiliki rumah bukan simbol stabilitas tertinggi. Lebih dari 45% warga Austria menyewa rumah, dan di kota besar seperti Wina, angkanya mencapai 80%. Namun, bukan karena mereka tak mampu membeli. Sistem sewa di sini stabil, transparan, dan ramah penyewa. Harga sewa diatur agar tetap adil, kontrak sering bertahan puluhan tahun, dan pemilik tak bisa memutus kontrak tanpa alasan hukum jelas. Banyak keluarga tinggal di apartemen sewaan yang sama selama 30-40 tahun dan memperlakukannya seperti milik sendiri, berinvestasi untuk renovasi, dekorasi, dan menciptakan kenangan seumur hidup. Ada juga program perumahan sosial kuat bernama Gemeindebauten, menyediakan apartemen bersih, terawat, dan layak huni. Di Austria, menyewa bukan sementara atau kelas 2. Itu pilihan gaya hidup terhormat yang menawarkan fleksibilitas, keamanan komunitas, dan kebebasan dari beban hipotek. Ini membuktikan nilai sebuah rumah tak terletak pada kepemilikan, melainkan kehangatan, keamanan, dan makna yang dihadirkannya dalam hidup sehari-hari. 10. Ketepatan waktu. Setepat jam Swiss. Di Austria, ketepatan waktu adalah nilai budaya mendalam. Terlambat, bahkan hanya 3-5 menit, dianggap tidak sopan dan tidak menghargai. Sejak kecil, orang Austria diajarkan prinsip ini. Anak tiba di sekolah lebih awal, orang dewasa tak pernah telat kerja, dan transportasi umum selalu tepat waktu. Survei Eropa menempatkan Austria di 5 besar bangsa paling tepat waktu, bahkan melampaui Jerman yang terkenal disiplin. Rasa hormat terhadap waktu ini menjalar ke semua aspek kehidupan, baik itu janji minum kopi, periksa ke dokter, atau naik kereta. Semua tiba tepat waktu tanpa pengecualian. Orang Austria juga menghargai kebersihan dan keteraturan sosial. Jalanan bersih,
sampah didaur ulang dalam banyak kategori, dan orang sabar menunggu lampu hijau meski tak ada mobil melintas. Pengunjung akan segera menyadari gaya hidup yang rapi dan teratur ini. Untuk menyesuaikan diri, selalu datang beberapa menit lebih awal dan ikuti aturan dengan teliti. Di sini, ketepatan waktu bukan sekadar kesopanan, itu tanda hormat pada orang lain dan masyarakat. 11. Membeli mobil listrik, pemerintah membayarmu. Jika kamu berpikir untuk membeli mobil listrik di Austria, ada kabar baik. Pemerintah menawarkan subsidi hingga 5.400 sus untuk setiap kendaraan listrik yang memenuhi syarat sebagai bagian dari strategi transisi hijau agresif mereka menuju transportasi nol emisi pada 2040. Pembeli juga mendapatkan pembebasan pajak CO2 saat registrasi, tarif pengisian publik yang didiskon, dan parkir prioritas di kota seperti Wina, Graz, dan Linz. Memasang stasiun pengisian daya di rumah mendapat tambahan dukungan pemerintah sebesar 650. Sementara itu, pembeli mobil bensin tidak mendapatkan insentif apapun dan harus membayar pajak CO2 hingga 5.400 saat registrasi, ditambah pajak jalan dan biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Secara total, SUV bensin ukuran sedang dapat menelan biaya sekitar 9.000 lebih mahal dibanding mobil listrik dalam 3 tahun. Tak heran, hampir 25% mobil baru yang dijual di Austria adalah listrik atau hibrida. Ini adalah contoh nyata bagaimana Austria memprioritaskan keberlanjutan sekaligus membuatnya menarik secara ekonomi bagi warganya. 12. Negara orang gemuk. Austria mungkin terkenal dengan ski, hiking, dan gaya hidup Eropa yang elegan, tetapi hampir 60% orang dewasa Austria kelebihan berat badan atau obesitas tingkat tertinggi di Uni Eropa. Mengapa? Makanan tradisional mereka sungguh tak tertahankan. Kue coklat Sachertorte dengan krim kocok, Wiener Schnitzel yang renyah, mie keju Käsespätzle yang creamy, dan Apfelstrudel penuh apel. Makanan nyaman ini sering dipadukan dengan bir atau kopi manis, membuat diet menjadi sulit. Namun, meskipun statistik ini tinggi, orang Austria tetap termasuk yang paling sehat di Eropa, dengan harapan hidup rata-rata 82,1 tahun, lebih tinggi daripada Amerika. Sistem kesehatan universal mereka fokus pada perawatan preventif, kehidupan luar ruang adalah bagian keseharian, dan bahkan orang lanjut usia rutin berjalan, bersepeda, atau mendaki. Paradoks ini membuktikan bahwa kesehatan bukan hanya soal berat badan, melainkan lingkungan bersih, gaya hidup bebas stres, komunitas yang kuat, serta menikmati kenikmatan hidup secara moderat sambil tetap aktif dan terhubung dengan alam. 13. Kota dengan layanan khusus, Mayrhofen. Mayrhofen, terletak di lembah Ziller Tirol, adalah surga musim dingin. Meski hanya berpenduduk 3.800 orang, kota ini menyambut hingga 40.000 pengunjung saat puncak musim ski. Kereta gantung Penkenbahn modern membawa pengunjung setinggi 5,472 kaki untuk menikmati panorama Alpen, tempat mereka berski di sepanjang 88 mil jalur. Namun saat matahari terbenam di balik Gunung Hinter, Mayrhofen berubah menjadi pusat kehidupan malam yang semarak. Jalanan dipenuhi wisatawan muda dari Inggris, Jerman, dan Skandinavia yang menuju lebih dari 50 bar dan pub untuk berdansa dengan musik elektronik, meneguk Jägermeister, dan bersantai. Gadis-gadis dengan rok pendek, mantel tebal, dan sepatu bot tinggi menuntun pengunjung ke berbagai tempat, mulai dari bar koktail dengan pemandangan pegunungan, lounge anggur tradisional, hingga layanan hiburan dewasa unik khas daerah ini. Saat fajar, kota kembali tenang, siap menyambut gelombang petualang berikutnya. Mayrhofen benar-benar menawarkan perpaduan tak terlupakan antara alam murni, olahraga ekstrem, dan kehidupan malam yang meriah.
Festival sepanjang tahun. Austria menyelenggarakan lebih dari 8.000 acara budaya setiap tahun, memberikan alasan tak ada habisnya untuk berkunjung. Salzburg Festival setiap Juli dan Agustus adalah salah satu pertemuan musik klasik terbesar di dunia, menarik 250.000 pengunjung untuk menonton opera dan konser di bawah kubah barok kuno. Pada bulan Desember, Pasar Natal Wina menarik lebih dari 3 juta pengunjung dengan lampu keemasan, orkestra live, dan cangkir Glühwein yang mengepul. Awal Desember menampilkan Krampuslauf, di mana orang-orang berdandan sebagai iblis Krampus untuk menakuti anak-anak nakal. Kostumnya termasuk bulu binatang, topeng kayu ukir tangan, lonceng, dan obor, menciptakan pemandangan seperti dongeng. Almabtrip di musim gugur merayakan kembalinya sapi dari padang rumput Alpen, dihiasi karangan bunga dan lonceng. Gadis-gadis dengan gaun tradisional dirndl menari dan menyanyikan lagu rakyat saat kota berkumpul untuk menyaksikan. Festival-festival ini bukan hanya acara. Mereka adalah warisan hidup Austria, tempat sejarah, seni, musik, makanan, dan komunitas berpadu menjadi pengalaman magis tak terlupakan. 15. Jantung elegan Eropa. Austria adalah negara tanpa laut di Eropa Tengah, berbatasan dengan 8 negara: Jerman, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Italia, Swiss, dan Liechtenstein. Meski hanya seluas sekitar 3,400 mil persegi, kira-kira sebesar Maine, Austria memiliki keragaman geografis yang menakjubkan. Sekitar 60% wilayahnya adalah Alpen, menciptakan lanskap bersalju yang menakjubkan dan mendefinisikan identitasnya. Orang Austria dengan bangga merangkul musim dingin, menikmati ski, snowboarding, dan hiking es. Disebut Oostenrijk yang berarti Kerajaan Timur. Nama ini berasal dari Kekaisaran Romawi Suci. Dengan PDB per kapita lebih dari 50.000, Austria melampaui banyak kekuatan besar seperti Prancis atau Jepang dalam hal kekayaan. Kota-kotanya yang bersih dan tertata rapi berpadu dengan kastil abad pertengahan dan desa pegunungan. Orang Austria menghargai keindahan, kebersihan, dan ketepatan dalam semua hal yang mereka lakukan. Keseimbangan antara alam, tradisi, dan kemakmuran modern ini menjadikan Austria lebih dari sekadar negara. Ia adalah jantung elegan Eropa, berdenyut dengan keanggunan abadi. Manakah fakta Austria yang paling mengejutkanmu? Beritahu aku di kolom komentar di bawah ini. Jika kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa like dan subscribe untuk penemuan menakjubkan lainnya di seluruh dunia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.